Aku sering berpikir bahwa aku termasuk orang yang masuk dalam kategori sial dalam hidup ini. Sering aku hanya bisa mengurung diri di dalam kamar, merenungi perjalanan hidupku yang kuanggap tidak kemana-mana. Tidak pernah beranjak menjadi lebih baik. Aku seperti hilang semangat. Sering memang, rasa suntuk yang akut menyinggahi hidupku. Cukup sering bahkan. Dan masa-masa seperti itu sering kusebut sebagai masa-masa ketika aku terbakar dalam neraka. Selama berbulan-bulan aku hanya berada di dalam kamar, tiduran, menonton televisi, dan kadang-kadang mendengarkan musik atau membaca buku. Tetapi semua aktivitas itu seperti aktivitas yang hampa. Udara getir memenuhi seluruh kamarku dan tubuhku senantiasa merasa lengang. Ada yang kurang. Ada yang tidak terpenuhi dalam hidupku, tetapi aku tidak tahu persis. Dan saban hari aku hanya bisa tergolek menatap layar televisi, memencet-mencet tombol tanpa gairah, membuka-buka halaman buku, dan berusaha mencerap isinya. Tetapi tetap gagal. Mencoba mendengarkan musik, tapi lalu merasa bosan, dan kemudian tertidur dengan mimpi-mimpi yang membosankan. Aku sering jengkel dengan diriku sendiri. Banyak orang yang bilang bahwa orang sepertiku tidak layak untuk tidak bahagia dalam hidup ini. Aku dikaruniai banyak hal penting, dan sekian hal lagi yang bisa mengukuhkan banyak hal dalam hidupku. Tetapi nyatanya, aku tak lebih dari seorang pesakitan yang murung dan selalu tercenung di dalam kamar. Jika hal seperti itu terjadi, aku merasa dunia ini benar-benar hendak runtuh. Seorang diri di dalam kamar dikungkung oleh waktu yang semakin berjamur. Sialnya, seharusnya aku keluar untuk melakukan hal-hal tertentu agar aku tidak terus-menerus terkapar. Namun entah kenapa justru aku menyimpulkan bahwa aku sebaiknya sendirian dan diam. Dalam rasa yang tidak menentu dan tentu dalam emosi yang tidak stabil, aku justru menjauhi bertemu dengan orang-orang atau melakukan aktivitas yang membuatku bersinggungan dengan orang lain. Aku takut dalam emosi yang tidak stabil itu, aku justru akan menyakiti banyak orang sehingga malah menumpuk-numpuk permasalahan. Sialnya lagi apabila saat-saat seperti itu datang dan berbarengan dengan hujan. Biasanya, datangnya musim penghujan akan membuatku bergairah melakoni hidupku. Tapi beberapa kali terakhir sudah tidak. Apa yang lebih sial dari hidupku, selain ketika hujan turun dan aku kehilangan seluruh gairahku? Pertanda apakah itu? Hingga satu siang memberi peristiwa yang awalnya tetap saja kuanggap sebagai hal yang biasa. Hari sudah siang ketika aku memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur. Sebetulnya sudah sekitar 2 jam aku terbangun dari tidur, tetapi tetap membiarkan tubuhku tergolek di atas tempat tidur, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika aku membuka pintu kamar, aku mendengar ada suara orang berbincang di kamar sebelahku. Kamar seorang teman yang sama-sama mengontrak rumah ini. Seperti biasa, aku lalu menjerang air ke kamar mandi untuk buang air besar, menggosok gigi, lalu mencuci muka. Selesai melakukan aktivitas di dalam kamar mandi, air sudah mendidih. Lalu aku membuat secangkir kopi. Pahit. Aku ingin yang pahit, seperti hidupku. Dengan menenteng cangkir kopi yang mengeluarkan harumnya, aku balik ke kamar. Belum sempat aku meletakkan cangkir di lantai kamarku, temanku berdiri di pintu kamar. Ada yang mau kenalan? Aku menoleh. Lalu dengan rasa yang malas, aku kembali keluar kamar menuju kamar temanku. Di sana ada seorang perempuan. Kami berbagi senyum. Dia menggulungkan tangannya, aku menerimanya. Dia menyebut nama, aku menyebut nama. Kami berbagi senyum. Aku keluar kamar temanku, masuk kamarku, menutup pintu. Setelah menyeruput kopi dan menghabiskan sebatang rokok, aku kembali tergolek di atas tempat tidur.